pernah satu waktu kita itu dibuat nangis itu Mas, dibuat nangis karena orderannya yang terlampau banyak gitu ya. Kita yang awalnya budidaya, yang seakan-akan kayaknya ini kita bisa memenuhi market sebesar apapun gitu. Karena saya sudah melihat kebunnya luas, kita juga sudah bermitra dengan petani-petani lidah buaya. Itu dengan keajaiban sosial media itu ada satu waktu satu konten itu FYP orderannya melejit Mas. Yang awalnya itu kita hanya produksi 70 kilo, 80 kilo sehari, itu langsung produksi itu minimal sehari itu 300 kilo, 3 kuintal itu sehari. Dan kita harus nyari sampai bingung itu kemana pun. Lidah buaya itu manfaatnya apa? Ternyata salah satunya untuk asam lambung, dan dari situ saya coba riset penderita asam lambung di Indonesia itu berapa banyak gitu. Ternyata ada sekitaran 24,8% penduduk Indonesia itu kena asam lambung gitu Mas. Makanya kita coba untuk jualan lidah buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Laksono. Saat ini saya punya usaha Hailura, bergerak di bidang budidaya, kemudian produksi dan wisata edukasi lidah buaya. Saya beralamatkan di Keringan Wetan, Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Pada awalnya tahun 2021 pertengahan itu kami sekeluarga itu kena COVID Delta Mas. Jadi waktu itu yang paling parah adalah om saya. Jadi waktu itu bahkan tidak bisa makan sama sekali. Tidak bisa makan sama sekali dan akhirnya terbantukan oleh lidah buaya. Kami dikarantina, diisolasi selama 10 hari. Dan karena saya tahu om saya itu justru sembuhnya karena makan lidah buaya, akhirnya waktu itu juga saya searching di internet itu lidah buaya itu manfaatnya apa? Ternyata salah satunya untuk asam lambung, dan dari situ saya coba riset penderita asam lambung di Indonesia itu berapa banyak gitu. Ternyata ada sekitaran 24,8% penduduk Indonesia itu kena asam lambung gitu Mas. Makanya kita coba untuk jualan lidah buaya. Meskipun di awalnya kita juga belum punya tanamannya gitu Mas. Saya mulai bergerak di lidah buaya itu tanpa ilmu sama sekali sebenarnya Mas. Jadi otodidak, saya lihat di YouTube gitu. Saya lihat di YouTube, saya lihat di Facebook bagaimana cara mengolahnya. Jadi waktu itu concern saya bagaimana cara mengolah lidah buaya yang dia itu punya rasa pahit supaya tidak menjadi pahit untuk dimakan. Udah concernnya di situ. Supaya ini nanti bisa didistribusikan, dijual ke orang-orang lain yang tidak bisa mengolahnya gitu Mas. Jadi konsepnya cuma merubah lidah buaya yang dia itu pahit menjadi tidak pahit, kemudian dijual ke orang lain. Berbekal dari YouTube aja sebenarnya kayak gitu. Bahkan saya di awal belum melakukan budidaya. Jadi saya memulai jualan itu dari saya beli pelepah dari orang lain. Saya mulai dari modal 25.000 aja. 25.000 saya beli pelepah, waktu itu saya dapat 5 kilo pelepah. Kemudian saya praktekkan itu apa ilmu yang ada di YouTube. Bagaimana cara ngupasnya, bagaimana cara motongnya, menghilangkan lendirnya, bagaimana kayak gitu. Terus saya packing dia, saya kemas dia, kemudian saya jadikan foto produk. Terus saya coba tawarkan ke Facebook waktu itu Mas. Saya tawarkan di Facebook dengan menceritakan, oh kemarin saat kena COVID itu seperti apa yang kita rasakan. Kemudian ternyata dari cerita itu banyak yang relate dan akhirnya banyak orderan. Jadi saya memulai tanpa budidaya dulu. Saya memulai dari beli pelepah dulu. Habis itu keuntungan itu yang saya pakai buat beli bibit dan baru mulai budidaya. Tantangan terbesarnya karena saya nggak punya ilmu budidayanya. Jadi saya nekat aja gitu Mas. Saya nekat aja, yang penting saya tanam kayak gitu. Lagi-lagi bermodal ilmu dari internet ya. Dari internet, dari YouTube, dari Facebook kayak gitu. Kita cari ilmu di sana, kita belajar bagaimana cara tanamnya dan seterusnya. Ternyata perawatannya mudah banget dia. Ternyata perawatannya mudah banget, nggak boleh kena air terlalu banyak, dia butuhnya sinar matahari yang maksimal, udah itu tok. Bahkan pemupukan yang kita lakukan sampai saat ini itu paling cepat 3 bulan sekali ya, paling lamanya 6 bulan sekali. Jadi minim banget perawatan gitu, makanya dia hidup semaunya gitu sebenarnya itu lidah buaya itu. Jadi kalau lidah buaya bisa dimanfaatkan banyak ya Mas ya. Dari literasi yang saya baca, itu mulai dari kulitnya bisa, lendirnya bisa, dagingnya bisa. Tergantung kita itu mau target marketnya kemana. Kalau lendir itu nanti bisa ke arah sabun dan sebagainya.
kemudian kulit bisa ke arah pupuk gitu kan, kemudian daging bisa ke arah makanan kayak gitu. Nah kebetulan yang saya lakukan berdasarkan kisah saya tadi itu, berdasarkan pengalaman saya tadi itu kan berarti untuk dimakan sebagai pengobatan. Nah itu yang saya ambil adalah dagingnya. Dagingnya ini pun sebenarnya bisa dipakai untuk cemilan ya, dipakai buat bikin keripik, dipakai buat bikin permen, dipakai buat bikin minuman dan seterusnya. Nah saya hanya mengambil bagian yang paling sederhana sebenarnya. Ya tadi itu, saya ambil dagingnya, saya hilangkan lendirnya, kemudian bagaimana daging ini siap untuk dikonsumsi dengan tetap mempertahankan manfaatnya. Gitu. Saya jual dagingnya untuk bisa dikonsumsi untuk teman-teman yang ada keluhan-keluhan lambung sebenarnya. Kalau untuk lambung sebenarnya tidak ada cara khususnya. Yang penting lidah buayanya masuk aja ke dalam perut kita. Perkara nanti dia itu mau dimakan dengan madu boleh, ditambahkan ke minuman juga boleh, atau mau dimakan cuma-cuma juga boleh. Karena bahkan ada pembeli kami yang dia itu menyebutkan saking parahnya asam lambungnya dia itu tidak bisa makan makanan tuh sembarang mas. Jadi ketika dia itu makan itu pasti balik. Dan setelah konsumsi lidah buaya ternyata dia itu merasa nyaman, dan akhirnya lidah buaya itu tidak dijadikan sebagai pengobatan lagi buat dia, tapi dijadikan sebagai cemilan gitu. Saking dia mendapatkan manfaatnya tinggi gitu di situ. Jadi kalau lidah buaya itu sebenarnya concernnya adalah menghilangkan lendir kuningnya yang dia itu bikin pahitnya. Perkara nanti itu dimakannya mentah atau direbus dulu itu boleh, itu sah, dua-duanya sah, tidak ada permasalahan. Cuman untuk produk saya, itu setelah dihilangkan lendirnya udah bersih, kemudian saya rebus. Direbus ini bukan dalam artian membuat lidah buayanya matang, enggak, tapi dalam rangka mengurangi mikroba yang ada di dalam daging itu selama proses produksi gitu. Jadi saya mencari plastik yang dia itu food grade, tahan panas, kemudian dari sisi daging lidah buayanya sebelum dimasukkan ke dalam kemasan, dia itu direbus dulu untuk membunuh mikroba yang ada di dalam daging lidah buaya selama proses produksi tadi. Setelah itu, dia langsung dimasukkan ke plastik tadi, sehingga tidak ada mikroba yang nempel di situ. Harapannya ketika mikroba itu terminimalisir di sana, nanti proses kebasi, ke titik basinya produk ini itu menjadi lebih lama gitu. Karena kan kita nggak pakai pengawet ya, yang biasanya dia itu 3 hari udah basi. Nah ini bisa lebih lama, asalkan suhu ruangnya itu nggak panas. Sampai saat ini pun saya tidak bisa menakar sebenarnya mas. Saya tidak bisa menakar konsumsinya itu seberapa banyak. Karena gini, lidah buaya itu punya manfaat selain untuk asam lambung, dia juga menurunkan darah tinggi dan juga menurunkan gula darah. Jadi artinya buat mereka yang diabetes itu bagus. Tapi yang gula darahnya dia udah rendah, ini tidak bagus. Termasuk juga ketika tensinya udah rendah. Tensi rendah atau punya darah rendah, itu juga nggak bagus konsumsi lidah buaya. Tapi dia punya asam lambung, maka konsumsinya jangan terlalu banyak. Biasanya saya kasih di situ konsumsinya sehari itu bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam, sekali konsumsi 3 potong. Itu kalau misalkan dia itu normal, aman. Tapi kalau dia itu darah rendah, itu pun saya rekomendasikan cuman sehari sekali sambil dikontrol apakah dia itu pusing apa enggak gitu ya. Tapi kalau dia itu yang gula darahnya normal, terus tensinya normal, tapi dia asam lambungnya tinggi, nah itu makan sebanyak-banyak bisa mas gitu. Jadi nggak ada aturan bakunya, karena dia bukan seperti obat ya mas. Dia itu seperti buah kupas pada umumnya yang punya manfaat lebih gitu. Sama ketika kita itu makan mangga banyak, tapi kita berharapnya dapat vitamin C-nya gitu. Jadi Hailura ini pernah satu waktu kita itu dibuat nangis itu mas, dibuat nangis karena orderannya yang terlampau banyak gitu ya. Kita yang awalnya budidaya, yang seakan-akan kayaknya ini kita bisa memenuhi market sebesar apapun gitu, karena saya sudah melihat kebunnya luas, kita juga sudah bermitra dengan petani-petani lidah buaya. Itu dengan keajaiban sosial media itu ada satu waktu satu konten itu FYP orderannya melejit mas. Yang awalnya itu kita hanya produksi 70 kilo, 80 kilo sehari, itu langsung produksi itu minimal sehari itu 300 kilo, 3 kuintal itu sehari. Dan kita harus nyari sampai bingung itu kemana pun ya. Kita udah cari ke Sleman, kita cari ke Cilacap, Sidoarjo, Pangandaran, itu sampai sebanyak itu kita masih kurang gitu mas. Akhirnya dalam waktu 10 hari itu saya matikan iklan. Dari situ saya mengevaluasi, ternyata ada kesalahan dari sebuah bisnis ini. Ternyata bisnis nggak bisa hanya sekedar kita nanam, produksi, kemudian jual. Kita juga harus memperhitungkan bahan baku ini cukup apa enggak gitu kan. Ketika nanti ada orderan yang banyak, apalagi kita bermainnya dengan online. Kalau udah online ada orderan, mau nggak mau harus
produksi dan harus kirim kan gitu. Nah dari situ hasil evaluasinya adalah kita next harus membuat produk lidah buaya yang produksinya tidak ada di sini, sehingga kita berbagi step ya, tahapan gitu ya, produksinya ada di luar, terus kita fokus penjualan. Cuman ketika melihat modalnya kok lumayan besar, akhirnya kita harus nyari ide dong, nyari ide gimana cara mendapatkan modal yang besar ini. Nah, di satu waktu juga saya melihat potensi affiliate ini tinggi banget, minim resiko banget. Jadi ketika kita tidak punya produk, kita tidak akses, misalkan kita ada di desa gitu kan, itu paling yang penting ada internet, HP, kita bisa jualan produk orang lain dan kita bisa mendapatkan uangnya. Nah, inilah yang kita niatkan untuk mencari modal tadi itu dari affiliate tadi. Pelajaran singkat untuk pemula affiliate ya, yang pengen nyemplung ke affiliate gitu. Dulu saya sempat ini mas, saya sempat karena pengen buru-buru bisa jualan di affiliate, ya affiliate TikTok tentu terutama. Itu kan dia butuh akun yang bisa dipakai untuk jualan. Nah akun itu punya syarat. Yang pertama dia sudah harus dibuat minimal 1 bulan. Yang kedua dia harus minimal 600 follower. Tapi tidak semata-mata kita punya akun yang sudah siap jualan terus kita itu akan bagus untuk jualan. Yang perlu dikuatin justru adalah skill kita dalam penyampaian, public speakingnya dibagusin. Karena jualan saat ini itu tidak semata-mata menawarkan produk A, punya manfaat apa, terus dia cocok untuk siapa, enggak. Tapi bagaimana kita menyampaikan informasi supaya informasi itu sampai ke customer dan itu bisa relate dengan customer. Itu secara otomatis nanti customer itu juga akan potensi pembeliannya itu tinggi. Jadi untuk pemula ya, selain untuk melihat akun tadi yang dia itu minimal ada 1 bulan dan 600 follower, asah juga skillnya, skill untuk public speakingnya. Kalau untuk yang edit-edit video malah sekarang udah nggak zaman kesana mas. Kita udah seringnya malah one take aja. Jadi 1 kali take langsung upload gitu aja. Produk pertanian, jadi kita harus punya, kalau ada orang ngomongin diversifikasi produk, kita harus punya diversifikasi mindset namanya. Jadi ketika kita itu sebagai pelaku pertanian ya, petani sebuah tanaman, kita jangan hanya melulu fokus jualan produk tanamannya itu. Misalkan nih, saya tanam aloe vera, maka saya concernnya hanya akan jualan aloe veranya itu enggak. Tapi ketika nanti antara petani dengan mindset affiliate-nya ini digabung, kita sebagai seorang affiliate yang punya profesi petani, itu kita sebenarnya bisa jualan produk pendukungnya. Misalkan nih, yang penting kita bisa bercerita. Misalkan nih, kita bikin video atau video konten tentang bagaimana cara memupuk aloe vera yang benar. Oh ternyata seperti ini, ya kita pakai pupuk yang mana tuh? Nah kita jualannya pupuknya tuh, kan itu bisa. Atau petani-petani yang katakan dia itu butuh pupuk yang banyak ya, kayak petani cabai gitu kan, itu banyak pupuknya. Nah itu yang dijual pupuknya dulu. Meskipun nanti cabainya itu belum waktunya panen, kita udah panen uang dari pupuknya yang affiliate tadi itu. Jadi perkara prospek atau potensi tinggi apa tidak, kita tinggal melihat sudut pandangnya itu jangan hanya fokus ke objek, tapi pendukung-pendukung objek ini bisa dijual enggak, bisa dijadikan uang enggak gitu kan. Bahkan yang itu kita tanam kumis kucing itu mas, kita tanam kumis kucing itu tidak kita jual kumis kucingnya, bahkan dia hanya benar-benar saya niatkan kita tanam kumis kucing untuk bikin konten gitu, untuk bikin konten terkait teh kumis kucing yang ini punya produk orang lain gitu malah. Bahkan itu bisa jadi solusi mas, bisa jadi solusi ketika kita, karena produk-produk pertanian yang dia itu dijual dalam bahan mentah itu kan harganya naik turun banget ya, kadang dia bisa tinggi, kadang dia bisa rendah banget gitu. Itu bisa dijadikan solusi cadangan, bahkan bisa dijadikan solusi utama. Ketika kita nggak mau dapat uang yang sangat rendah ketika harga pasar itu benar-benar rendah, kita itu udah punya cadangan uang dari produk-produk yang pendukung lain tadi gitu. Buat teman-teman yang pengen belajar sharing-sharing lah ya, sharing-sharing tentang lidah buaya, tentang bagaimana cara produksinya, dan tentunya bagaimana strategi marketingnya, boleh nanti datang ke sini ya. Kita sudah sediakan pendopo juga untuk sharing-sharing bareng ya. Kayak gitu nanti bisa hubungi di akun sosial media kami. Di TikTok ada juga namanya Hailura, HI spasi Loera. Kemudian di Instagram juga ada Hailura juga. Untuk di nomor WhatsApp-nya kita ada di 0857 2803 3803. Untuk anak-anak muda dan pelaku pertanian pada umumnya, saya merekomendasikan untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama di affiliate ya, di sosial media, karena
bagaimanapun kita tidak bisa mengandalkan pada satu objek yang kita urus untuk mendapatkan cuannya. Kita harus menghubung-hubungkan tadi itu. Kita harus pandai bercerita dan mengikuti perkembangan zaman tadi. Siapa tahu rezeki kita bukan dari objek yang kita tanam, tapi dari objek-objek pendukungnya gitu ya. Jadi jangan pernah membuat diri kita sendiri itu terlalu idealis. Kita tanam satu tanaman dan kita harus mendapatkan dari sini, enggak. Siapa tahu memang nanti rezekinya itu dari yang lain.